Pangeran Louis dari Cambridge adalah anak ketiga dari Pangeran dan Putri Wales. Meski masih kecil, dia bukan cuma bangsawan biasa. Louis sering disebut sebagai simbol masa depan kerajaan Inggris dan pandai mencuri perhatian media. Dari mengumpulkan lebih dari 70 juta dolar dalam seminggu setelah kelahirannya hingga berkeliling dengan gaya dalam mobil listrik mewahnya, Pangeran Louis tahu cara menjaga sorotan tetap tertuju padanya. Dan jangan lupa pendaftarannya di sekolah Lambruk, di mana biaya tahunan sebesar 53.000 pound sterling bisa membuat bahkan bangsawan paling berpengalaman pun terkejut. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda menjelajahi kehidupan Pangeran Louis yang penuh warna dan keceriaan. Kekuasaan, privilege, dan prestis. Pangeran Louis dari Wales lahir tanggal 23 April tahun 2018. Adalah anak ketiga dari Pangeran William dan Catherine, Pangeran dan Putri Wales. Sebagai cucu Raja Charles III, ia memegang gelar Yang Mulia Pangeran Louis dari Wales dan berada di urutan keempat dalam garis suksesi takhta Inggris setelah ayahnya dan saudara kandungnya, Pangeran George dan Putri Charlotte. Pangeran Louis dari Cambridge lahir di Lindo Wing, sebuah ruang bersalin mewah yang begitu mewah hingga seolah-olah dilengkapi dengan layanan pembersihan mahkota dan paket hadiah Baby's First Throne. Tempat ini terkenal karena telah menjadi tempat kelahiran generasi-generasi keluarga kerajaan. Lindo Wing di Rumah Sakit St. Mary's bukan sekedar ruang bersalin. Ini adalah tempat suci yang dirancang untuk memberikan pengalaman melahirkan yang tak tertandingi. Suite seharga 6.300 pound per malam ini menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien elitnya, memastikan setiap aspek proses melahirkan ditangani dengan perawatan dan perhatian maksimal. Salah satu fitur unggulan Lindo Wing adalah kamar-kamar pribadi dengan kamar mandi dalam yang dirancang dengan cermat untuk memberikan lingkungan yang tenang dan nyaman. Setiap kamar dilengkapi dengan televisi satelit, radio, dan brankas, memungkinkan pasien menikmati hiburan dan ketenangan selama menginap. Kamar-kamar ini juga menyajikan menu makan khusus dengan pilihan hidangan gourmet yang disiapkan oleh tim koki berpengalaman. Lindo Wing sangat menjaga privasi pasiennya, terlihat dari desain dan layanan yang mereka tawarkan. Ada pintu masuk khusus yang terpisah sehingga pasien bisa datang dan pergi tanpa menarik perhatian orang banyak. Hal ini sangat penting bagi tokoh-tokoh terkenal seperti anggota keluarga kerajaan yang membutuhkan ketenangan dan kerahasiaan di momen pribadi seperti ini. Selain akomodasi mewah, Lindo Wing memberikan rangkaian layanan medis komprehensif didukung oleh tim dokter kandungan, bidan, dan dokter anak yang berpengalaman. Tim ini berkomitmen untuk memberikan perawatan yang dipersonalisasi, menyesuaikan pendekatan mereka dengan kebutuhan spesifik setiap pasien. Dilengkapi dengan fasilitas medis terkini, memastikan ibu dan bayi mendapatkan perawatan terbaik sepanjang proses persalinan. Lindo Wing juga menyediakan berbagai layanan tambahan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman persalinan. Ibu baru dapat menikmati sesi fisioterapi pasca persalinan yang membantu mereka pulih dan mengembalikan kekuatan setelah melahirkan. Lindo Wing juga menyediakan dukungan menyusui dengan konsultan laktasi yang siap memberikan panduan dan bantuan. Layanan-layanan ini merupakan bagian dari pendekatan holistik Lindo Wing dalam perawatan kehamilan, memastikan bahwa setiap aspek perjalanan persalinan didukung dengan baik. Untuk kelahiran Pangeran Louis, fasilitas mewah dan layanan ini memainkan peran penting dalam memastikan pengalaman yang lancar dan nyaman bagi Catherine, Duchess of Cambridge. Privasi dan kerahasiaan yang diberikan oleh pihak Lindo Wing memungkinkan keluarga kerajaan menyambut anggota baru mereka jauh dari sorotan publik, sementara tim medis yang berdedikasi memastikan ibu dan bayi mendapatkan standar perawatan tertinggi. Pangeran Louis ditakdirkan untuk hidup sebagai anggota kerajaan, namun sedikit yang dapat memprediksi dampak langsung dan luar biasa yang ditimbulkan oleh bayi baru lahir ini terhadap ekonomi Inggris. Baru berusia seminggu, Pangeran Louis muncul sebagai fenomena ekonomi, menghasilkan perkiraan 70 juta dolar hingga 125 juta dolar untuk ekonomi Inggris dalam beberapa minggu pertama kehidupannya. Angka yang mengejutkan ini yang dilaporkan oleh dua firma riset tren konsumen berbasis di Inggris, menyoroti pengaruh tak tertandingi keluarga kerajaan Inggris terhadap perdagangan dan sentimen publik. Sejak pengumuman kelahirannya, para pengecer segera bertindak memanfaatkan minat global terhadap anggota terbaru keluarga kerajaan. Penggemar setia monarki, baik di Inggris maupun di luar negeri, berbondong-bondong membeli berbagai macam barang kenang-kenangan untuk memperingati momen tersebut. Barang-barang tersebut meliputi piring peringatan elegan, koin, hingga pakaian bayi bermotif kerajaan. Menurut perkiraan dari Center for Retail Research, memorabilia saja menghasilkan penjualan lebih dari 39 juta dolar. Sementara itu, Brand Finance yang memberikan perkiraan lebih
konservatif menempatkan dampak memorabilia dan souvenir di angka 25 juta dolar, menyoroti peran penting barang-barang kenang-kenangan ini dalam perayaan kerajaan. Antusiasme seputar kedatangan Pangeran Louis melampaui batas souvenir. Industri barang bayi khususnya mengalami lonjakan signifikan saat orang tua yang menantikan kelahiran bayi kerajaan berburu produk-produk yang terkait dengan bayi kerajaan. Kereta dorong, pakaian, dan perlengkapan bayi yang mirip dengan yang dipilih oleh Duke dan Duchess of Cambridge dengan cepat menjadi barang yang sangat dicari. Pusat penelitian retail memperkirakan kategori ini akan menghasilkan tambahan 28 juta dolar pendapatan, didorong oleh apa yang kini dikenal sebagai efek Pangeran Louis. Seiring pertumbuhannya, orang tuanya memutuskan untuk mendaftarkannya di sekolah Lambrook yang prestisius di Berkshire. Institusi bergengsi ini telah lama menjadi tempat yang ideal untuk mengembangkan pikiran muda, menawarkan kombinasi unik antara kedisiplinan akademis dan pengembangan holistik. Institusi seluas 52 hektar yang dihiasi dengan pepohonan hijau dan fasilitas modern ini menyediakan lingkungan yang ideal untuk belajar dan berkembang. Signifikansi historis sekolah ini erat terkait dengan hubungannya dengan keluarga kerajaan yang bermula sejak zaman Ratu Victoria. Dua cucu Ratu Victoria, Pangeran Christian Victor dan Pangeran Albert dari Schleswig-Holstein, pernah bermain di lahan sekolah ini. Ratu Victoria sendiri pernah berkunjung dari Istana Windsor untuk menyaksikan pertunjukan teater dan pertandingan kriket mereka di sekolah, sebagai bukti kuat hubungan kerajaan yang telah terjalin lama. Maju ke masa kini, Lambrook School terus mempertahankan tradisi keunggulannya, kini menyambut generasi berikutnya dari keluarga kerajaan. Pendaftaran Pangeran Louis bersama saudara-saudaranya, Pangeran George dan Putri Charlotte, menandai babak baru dalam sejarah gemilang sekolah ini. Keputusan untuk mendaftarkan anak-anak Cambridge di Lambrook School mencerminkan komitmen sekolah dalam menyediakan pendidikan yang holistik. Dengan biaya tahunan sebesar 53.000 pound, Lambrook menggunakan kurikulum yang melampaui aspek akademis dengan fokus pada pengembangan karakter, kreativitas, dan kewarganegaraan global. Misi sekolah ini adalah untuk menumbuhkan remaja yang bahagia dan bijaksana yang menjadi warga global, sebuah visi yang sejalan dengan nilai-nilai keluarga kerajaan. Filosofi pendidikan Lambrook didasarkan pada keyakinan bahwa belajar harus menjadi pengalaman yang menarik dan memperkaya. Sekolah ini menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, mulai dari olahraga dan musik hingga drama dan seni, memastikan siswa memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Lapangan golf 9 lubang, kolam renang, dan peternakan dengan lebah, ayam, dan babi memberikan pengalaman belajar praktis yang menyenangkan dan mendidik. Di hari pertama mereka, para bangsawan muda didampingi orang tua mereka, Pangeran dan Putri Wales, disambut hangat oleh Kepala Sekolah Jonathan Perry. Pemandangan kelompok Cambridge, sebutan sayang yang diberikan Pangeran William kepada mereka, berjalan bergandengan tangan dengan orang tua mereka, merupakan momen mengharukan yang menangkap esensi awal yang baru ini. Pendekatan sekolah dalam meliput hari pertama anak-anak kerajaan di media mencerminkan pergeseran dalam cara menangani acara semacam ini. Berbeda dengan kerumunan media yang mengiringi hari pertama Pangeran William di sekolah di akhir tahun 1980-an dan pertengahan tahun 1990-an, kedatangan anak-anak Cambridge didokumentasikan oleh seorang fotografer dan satu kamera TV. Pemberitaan yang terbatas ini bertujuan untuk melindungi privasi anak-anak, memungkinkan mereka menikmati kehidupan sekolah mereka jauh dari sorotan publik. Saat libur sekolah, tempat yang sering menjadi pilihan Pangeran Louis, Pangeran George, dan Putri Charlotte untuk menikmati sisa musim panas adalah taman bermain mereka di Kastil Balmoral. Kastil Balmoral, kediaman pribadi keluarga kerajaan Inggris di Skotlandia, memiliki nilai historis dan finansial yang signifikan. Perkiraan nilainya bervariasi, dengan angka berkisar antara 55 juta pound atau sama dengan 70 juta dolar hingga 100 juta pound atau sama dengan 140 juta dolar. Beberapa penilaian bahkan berpendapat nilainya bisa mencapai 155 juta pound atau sama dengan 195 juta dolar. Kawasan ini mencakup sekitar 50.000 hektar, meliputi hutan, gunung, dan sungai, serta termasuk beberapa bangunan di luar kastil utama. Bagian dalam Kastil Balmoral menunjukkan perpaduan antara gaya arsitektur baronial khas Skotlandia dan sentuhan pribadi dari keluarga kerajaan yang tinggal di sana. Ruang masuk menyambut pengunjung dengan dinding yang dihiasi 22 kepala rusa yang diawetkan, patung perunggu Raja Malcolm Canmore abad ke-11, dan patung kepala Ratu Victoria menonjolkan sejarah kaya kastil ini. Koridor merah menampilkan wallpaper berbahan serat yang dipesan oleh Ratu Victoria tahun 1887, dihiasi dengan mahkota bunga tisel dan inisialnya VRI, Victoria Regina Imperatrix. Di sini terdapat patung berputar berukuran asli Pangeran Albert yang konon diputar oleh pelayan agar Ratu Victoria dapat melihat gambaran suaminya yang telah meninggal saat ia menaiki tangga. Ruangan tamu yang menjadi pusat kehidupan sosial kastil menampilkan karya seni oleh Sir Edwin Landseer
dan memorabilia penting termasuk kursi birch satin favorit Ratu Victoria. Ruangan ini juga menjadi lokasi foto publik terakhir Ratu Elizabeth II. Perpustakaan yang digunakan oleh Raja Charles III sebagai ruang kerjanya menyimpan koleksi buku yang beragam, termasuk karya-karya tentang sejarah Skotlandia dan klan-klan Highland. Di seluruh kastil, pola tartan dan motif Skotlandia dominan, tradisi yang dimulai oleh Pangeran Albert untuk menyisipkan detail Highland ke dalam dekorasi. Di tahun 2024, Balmoral Castle membuka pintunya untuk tur publik untuk pertama kalinya sejak tahun 1855, memungkinkan pengunjung untuk melihat interior kastil secara langsung. Bagi Pangeran Louis, Pangeran George, dan Putri Charlotte, Kastil Balmoral bukan hanya destinasi liburan, melainkan tempat di mana kenangan tercipta, sebuah tempat perlindungan di mana mereka dapat menikmati kebahagiaan sederhana masa kanak-kanak. Saat sinar matahari pagi menyinari hamparan luas Istana Balmoral, para bangsawan muda, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis dengan antusias memulai hari terakhir liburan musim panas mereka. Udara segar dan menyegarkan, hari yang sempurna untuk petualangan yang menanti mereka. Tujuan pertama mereka adalah tepi Sungai Dee yang tenang, tempat favorit untuk memancing. Dengan tongkat pancing di tangan, anak-anak di bawah pengawasan orang tua mereka, Pangeran William dan Kate Middleton, melemparkan umpan ke air yang berkilauan. Memancing di Balmoral adalah tradisi yang dihargai, sesuatu yang Pangeran William sendiri nikmati saat kecil, dan kini anak-anaknya menciptakan kenangan mereka sendiri di tempat yang indah ini. Suara lembut sungai dan sesekali percikan air saat ikan melompat ke permukaan menciptakan suasana yang damai. Pangeran Louis yang termuda penuh rasa ingin tahu, matanya lebar penuh keheranan saat mengamati keindahan alam di sekitarnya. Seiring berjalannya pagi, keluarga berkumpul untuk piknik yang menyenangkan di halaman rumput yang subur di kastil. Sebuah selimut digelar, dipenuhi dengan berbagai hidangan lezat yang disiapkan oleh koki kerajaan. Scones yang baru dipanggang, sandwich, dan berbagai macam buah-buahan hanyalah sebagian dari hidangan yang disajikan. Anak-anak menikmati kesempatan untuk menikmati makan siang di luar ruangan, dikelilingi oleh pemandangan menakjubkan pegunungan Skotlandia. Tawa anak-anak bergema di seluruh area saat mereka bermain dan menjelajahi taman. Kebebasan untuk berkeliling dan menemukan hal baru adalah aspek yang sangat dihargai dari waktu mereka di Balmoral, tempat di mana mereka dapat benar-benar menjadi diri mereka sendiri. Setelah piknik, saatnya untuk tradisi keluarga yang dicintai, berjalan-jalan dengan anjing. Cinta keluarga kerajaan terhadap anjing sudah terkenal, dan anjing-anjing peliharaan mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Anak-anak didampingi orang tua mereka memulai perjalanan santai melalui perkebunan, sementara anjing-anjing berlari di depan dengan energi yang tak terbatas. Saat berjalan di sepanjang jalan setapak, anak-anak terpukau oleh pemandangan dan suara di sekitar perkebunan. Gemerisik daun tertiup angin sepoi-sepoi, kicau burung dari kejauhan, dan warna-warni bunga menciptakan suasana yang indah. Anjing-anjing yang selalu ceria menambah keceriaan saat berjalan, dan tingkah lucu mereka membuat para bangsawan kecil tersenyum bahagia. Pangeran Louis juga terlihat menikmati mainan mobil listriknya, melaju kencang di sekitar lahan luas Kastil Windsor. Pangeran menggunakan jalan setapak pribadi di Taman Frogmore sebagai lintasan balap pribadinya, menikmati kebebasan di lahan seluas 100 hektar yang terpencil. Area ini yang dulu sering dikunjungi Ratu Elizabeth II untuk berkuda dan berjalan-jalan dengan anjingnya, kini menjadi tempat bermain ideal bagi petualangan luas. Meskipun model tepat mobil mainan Pangeran Louis masih menjadi rahasia kerajaan, dapat dipastikan itu adalah Rolls-Royce-nya mobil mainan anak-anak. Di Inggris, mobil listrik mini untuk anak-anak sedang tren di kalangan pengemudi cilik, sering dilengkapi dengan desain realistis, lampu depan yang berfungsi, dan kecepatan yang bisa beralih dari jalan-jalan santai hingga mengejar anjing. Mobil-mobil mini ini biasanya dijual dengan harga antara 200 pound hingga 500 pound. Tetapi mari kita jujur, versi Louis pasti dilengkapi dengan tempat minuman bawaan dan klakson yang memainkan lagu God Save the King. Kesenangan Pangeran Louis dengan mobil mainannya mencerminkan tradisi kerajaan yang telah lama ada dalam hal berkendara di usia muda. Foto-foto historis menangkap momen ketika Raja Charles III, saat itu masih Pangeran Charles, bermain di mobil pedal di Kastil Balmoral di tahun 1952. Kelanjutan ini menyoroti apresiasi keluarga kerajaan terhadap kombinasi antara bermain dan petualangan otomotif. Di bawah pengawasan orang tua dan pengasuhnya, perjalanan penuh semangat Pangeran Louis di sekitar Kastil Windsor tidak hanya memberikan kebahagiaan baginya, tetapi juga memberikan gambaran tentang perpaduan tradisi dan modernitas yang diadopsi oleh generasi muda keluarga kerajaan. Selain mobil mainannya, sebagai anggota keluarga kerajaan Inggris, Pangeran Louis dikelilingi oleh koleksi kendaraan yang menggabungkan kemewahan dan makna historis, bernilai jutaan dolar. Kendaraan-kendaraan ini yang dirawat oleh Royal Mews digunakan untuk acara-acara seremonial dan pribadi, menampilkan kekayaan dan prestis monarki. Di antara kendaraan paling ikonik adalah Bentley State Limousine, sepasang mobil yang dibuat khusus untuk perayaan Golden
Golden Jubilee Ratu Elizabeth II di tahun 2002. Setiap mobil diperkirakan bernilai lebih dari 15 juta dolar karena desain khusus dan modifikasi kerajaan yang unik. Limusin-limusin ini melambangkan eksklusivitas dan kemegahan. Sorotan lain adalah beberapa model Rolls-Royce Phantom ke-6 senilai jutaan dolar. Kendaraan-kendaraan ini merupakan simbol kemewahan dan memiliki nilai historis karena sering digunakan dalam acara-acara negara. Selain itu, Rolls-Royce Phantom ke-4 tahun 1950, salah satu dari hanya 18 unit yang pernah dibuat, dianggap tak ternilai harganya karena keunikannya dan hubungannya dengan awal pemerintahan Ratu Elizabeth II. Armada kerajaan juga mencakup Range Rover Hybrid 2015 yang digunakan untuk penampilan publik. Meskipun desainnya fungsional, kendaraan ini mencerminkan kemampuan monarki untuk menggabungkan tradisi dengan modernitas. Modifikasi khusus dan penggunaannya dalam upacara kemungkinan besar meningkatkan nilainya jauh di atas harga pasar. Aston Martin DB 6 Volante tahun 1969 milik Raja Charles III adalah kendaraan lain yang menonjol, bernilai lebih dari 1 juta dolar. Tidak hanya karena daya tarik klasiknya, tetapi juga karena hubungannya dengan keluarga kerajaan. Konversinya menjadi bioetanol semakin memperkuat keunikan dan pentingnya historisnya. Meskipun Pangeran Louis masih terlalu muda untuk mengemudi, kendaraan-kendaraan ini mewakili kekayaan dan privilege yang melingkupinya sebagai anggota keluarga kerajaan. Pangeran Louis, permata bersinar di sorotan kerajaan. Di dunia mode kerajaan, sedikit figur yang mampu mencuri hati publik seperti Pangeran Louis. Sejak pertama kali muncul di luar lindowing rumah sakit Saint Mary, terbungkus selendang putih yang lembut. Kehadirannya langsung memikat hati publik. Sebagai anak bungsu Duke dan Duchess of Cambridge, masa kecilnya diwarnai dengan serangkaian busana menggemaskan yang segera menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar kerajaan dan pecinta mode. Salah satu busana pertama yang mencuri perhatian publik adalah saat pembaptisannya di bulan Juli tahun 2018. Louis mengenakan replika buatan tangan dari Royal Christening Robe dibuat oleh Angela Kelly yang juga membuat gaun ratu. Menemani gaun tersebut adalah lily font, elemen lain yang menonjol dalam upacara pembaptisan. Dibuat atas pesanan Ratu Victoria dan Pangeran Albert di tahun 1840, lily font terbuat dari perak solid yang dilapisi emas dan dihiasi motif bunga dan malaikat yang rumit. Sejak tahun 1841, lily font menjadi pusat perhatian dalam upacara pembaptisan kerajaan. Saat ini disimpan di Tower of London. Lily font diperkirakan bernilai 11 juta pound karena nilai historisnya, keahlian pembuatannya, dan kaitannya dengan upacara kerajaan. Untuk ulang tahun pertamanya di bulan April tahun 2019, Pangeran Louis difoto mengenakan sweater biru bermotif katak buatan LV London bernilai 45 pound. Sweater ini dibeli bahkan sebelum kelahiran kakaknya, Pangeran George, dan mencerminkan kecenderungan keluarga untuk menjaga dan menggunakan kembali pakaian. Untuk merayakan ulang tahun ketiganya di bulan April tahun 2021, Pangeran Louis mengenakan sweater biru tua di atas kemeja berkerah, dipadukan dengan sepatu Adidas berwarna hijau neon dan biru seharga sekitar 30 pound. Penampilan ini yang cocok untuk hari pertamanya di taman kanak-kanak mencerminkan gaya klasik ayahnya, Pangeran William. Untuk ulang tahun keempatnya di bulan April tahun 2022, Pangeran Louis difoto oleh ibunya, Kate Middleton, di pantai Norfolk. Ia mengenakan sweater wol abu-abu berhias bintang-bintang berwarna-warni, dipadukan dengan kemeja kotak-kotak dan celana pendek hijau gelap. Outfit ini dikabarkan merupakan pakaian yang sudah dipakai sebelumnya, bernilai sekitar 35 pound, mencerminkan komitmen keluarga terhadap mode berkelanjutan. Dalam kartu Natal keluarga di tahun 2018, Pangeran Louis tampil dalam sweater biru muda dan celana pendek dari Amaya Kids. Outfit tersebut yang meliputi Mayfair romper dan griotte shorts bernilai sekitar 90 pound. Pakaian festif ini menambah keselarasan dalam potret keluarga. Selama debutnya di Trooping the Colour tahun 2019, Pangeran Louis mengenakan pakaian tradisional putih dan biru yang sebelumnya dikenakan oleh ayahnya, Pangeran William, dan pamannya, Pangeran Harry, saat masih anak-anak. Meskipun tak ternilai sebagai warisan keluarga, setelan vintage serupa diperkirakan bernilai sekitar 100 pound, menunjukkan tradisi keluarga kerajaan dalam menggunakan kembali pakaian yang disayangi. Pakaian yang dipilih dengan cermat ini tidak hanya menonjolkan gaya yang menggemaskan dari Pangeran Louis, tetapi juga mencerminkan penekanan keluarga kerajaan pada tradisi, keberlanjutan, dan pilihan mode yang abadi. Untuk menunjukkan seberapa banyak ia telah tumbuh, pakaian Pangeran Louis di hari Natal tahun 2023 adalah contoh sempurna dalam menggabungkan tradisi dengan sentuhan pesona muda. Pangeran muda mengenakan jaket biru navy klasik senilai sekitar 130 dolar yang menjadi item wajib dalam lemari pakaian kerajaan, memancarkan kesan elegan dan timeless. Jaket yang dijahit dengan sempurna ini dipadukan dengan celana pendek hingga lutut sebagai penghormatan terhadap busana tradisional yang sering dikenakan oleh anak-anak kerajaan. Pilihan celana pendek ini syarat makna, melambangkan transisi dari
dari masa bayi ke masa kanak-kanak, sebuah ritual peralihan bagi anak-anak kerajaan. Di bawah mantel, Pangeran Louis mengenakan kemeja putih yang rapi, menambahkan sentuhan formal pada penampilannya. Outfit ini disempurnakan dengan kaos kaki setinggi lutut dan sepatu hitam yang dipoles, semakin menonjolkan unsur tradisional dalam penampilannya. Pilihan busana ini tidak hanya menonjolkan pertumbuhan Pangeran Louis, tetapi juga memperkuat komitmen keluarga kerajaan dalam menjaga warisan fashion mereka. Dalam sentuhan fashion kerajaan yang menyenangkan, Pangeran Louis terlihat mengenakan jersey sepak bola seharga $75 yang pernah dimiliki oleh kakaknya, Pangeran George. Pangeran George pertama kali mengenakan jersey tersebut selama outing keluarga yang menarik perhatian penggemar kerajaan di seluruh dunia. Pemandangan Pangeran Louis yang penuh energi dan antusiasme mengenakan jersey tersebut menjadi momen yang mengharukan bagi banyak orang. Ini adalah sekilas pandangan ke dalam kehidupan seorang calon raja, menikmati kesederhanaan masa kanak-kanak layaknya anak-anak seusianya. Jersey tersebut dengan warna-warnanya yang cerah dan desain ikoniknya menjadi simbol masa kecil Pangeran George dan kemurnian masa mudanya. Nilai sentimental jersey ini tak ternilai harganya. Bagi keluarga kerajaan, jersey ini mewakili ikatan antara masa lalu dan masa kini, sebuah tautan nyata antara saudara kandung yang tidak hanya terikat oleh ikatan keluarga, tetapi juga pengalaman unik tumbuh besar di bawah sorotan publik. Keputusan untuk mewariskan jersey ini kepada Pangeran Louis mencerminkan komitmen keluarga untuk menjaga ikatan ini dan menghormati kenangan yang terkait dengannya. Selain gaya busananya, Pangeran Louis mungkin paling dikenal karena kemampuannya yang luar biasa untuk mencuri perhatian di setiap kesempatan, baik dia sengaja atau tidak. Itu hampir seperti kekuatan super kerajaannya selama perayaan Platinum Jubilee Ratu Elizabeth II di bulan Juni tahun 2022. Pangeran Louis memikat hati semua orang dengan kepribadiannya yang ceria. Di balkon Istana Buckingham, ia bereaksi terhadap suara gemuruh pesawat RAF dengan menutup telinganya dan berteriak, momen yang sekaligus mengharukan dan menggemaskan. Kemudian, di parade Jubilee, ia menghibur penonton dengan tingkah laku nakal, termasuk menjulurkan lidahnya ke arah ibunya dan menempatkan tangannya di mulutnya saat ibunya mencoba berbicara. Pada penobatan Raja Charles III di bulan Mei tahun 2023, Louis kembali menghibur penonton. Duduk di Westminster Abbey, ia terlihat menguap selama upacara yang panjang, memberikan sentuhan yang relatable di tengah kemegahan hari itu. Pangeran Louis terus memikat selama parade Trooping the Colour. Tahun 2023, ia menjadi sorotan karena ekspresi lucunya dan berpura-pura menjadi pilot berani saat pesawat terbang di atasnya. Tahun berikutnya, di tahun 2024, gerakan dansa dan tingkah laku cerianya di balkon istana menarik perhatian kerumunan. Pada satu titik, saudara kandungnya, Pangeran George dan Putri Charlotte, mencoba menenangkannya, menambahkan sentuhan humor saudara kandung pada acara tersebut. Selama tahun 2024, kepribadian Louis terus bersinar di berbagai acara kerajaan. Di layanan Paskah Kerajaan, rasa penasaran dan kagumnya terlihat jelas saat ia melakukan debutnya. Di akhir tahun, di konser lagu Natal Putri Kate, ia membuat penggemar senang dengan bersemangat memanggil Mama saat melihat aktor Jim Broadbent membacakan sebuah teks. Antusiasme dan kepolosan Louis membawa pesona yang ringan dan menyenangkan dalam acara-acara formal ini. Pada hari Natal di Sandringham, Louis menunjukkan momen-momen yang tak terlupakan. Di dalam gereja, ia secara lucu menjatuhkan permen coklat jeruk, menyebabkan tawa di antara jemaat. Di luar, ia dengan hangat berinteraksi dengan para penggemar, menerima hadiah dengan kegembiraan yang terlihat, dan bahkan meminta bantuan ayahnya untuk membawa hadiah-hadiah tersebut, baik saat menjulurkan lidahnya, menari di balkon, atau memikat kerumunan dengan kepribadiannya yang jujur. Louis mengingatkan kita bahwa bahkan dalam keluarga kerajaan, anak-anak tetaplah anak-anak. Semangat mudanya telah membawa tawa dan kebahagiaan ke acara-acara kerajaan, menambahkan sentuhan yang relatable dan manusiawi pada monarki Inggris. Momen-momen yang menunjukkan pesona menawan Pangeran Louis. Pangeran Louis telah menjadi semacam bintang kerajaan berkat kemampuannya memikat publik dengan tingkah lakunya yang spontan dan menggemaskan. Selama ibadah, pendeta Canon Paul Williams memasukkan permen coklat Terry's Orange ke dalam khotbahnya, sebuah tradisi hadiah Natal di Inggris, mengundang Pangeran Louis untuk membantu. Pendeta tersebut memerintahkannya untuk melepaskan permen coklat tersebut agar terpisah menjadi bagian-bagian. Louis melakukannya dengan antusias, menghasilkan bunyi ledakan keras yang menggema di gereja dan terdengar oleh kerumunan di luar melalui pengeras suara. Sebelumnya dalam khotbah, ketika pendeta Williams bertanya kepada anak-anak apakah mereka menerima permen untuk Natal, Pangeran Louis menjawab dengan bersemangat, "Marshmallows." Partisipasinya yang jujur dan penuh semangat menambahkan sentuhan kegembiraan muda dalam acara formal tersebut, semakin membuatnya disukai oleh publik. Setelah ibadah, saat keluarga kerajaan menyapa anggota publik, Louis dengan aktif menerima banyak hadiah, termasuk coklat, mainan, dan bunga. Pada satu titik merasa kewalahan dengan jumlah barang yang dikumpulkannya, ia berbalik ke
ayahnya, Pangeran William, dan meminta bantuan untuk membawanya. Momen jujur ini menonjolkan kepolosan dan ikatan erat dalam keluarga, membuat penonton terpesona. Anak-anak kerajaan menerima banyak hadiah dari publik, meskipun ada protokol yang mengatur penerimaan hadiah. Barang-barang seperti bunga, makanan, dan barang konsumsi lainnya dalam jumlah wajar umumnya diterima. Begitu pula buku-buku yang tidak kontroversial dan barang kecil bernilai di bawah $188. Pedoman ini memastikan pertukaran hadiah tetap sesuai dan terkelola dengan baik. Musim perayaan ini memiliki makna khusus bagi keluarga kerajaan karena mereka menghadapi tantangan pribadi termasuk masalah kesehatan, sikap gembira dan tindakan spontan. Pangeran Louis memberikan pengalaman yang hangat dan menginspirasi bagi keluarga dan publik, mencerminkan semangat musim perayaan. Seperti orang tua yang penuh kasih, Kate Middleton sangat menghargai menciptakan kenangan istimewa untuk anak-anaknya. Tahun ini, ia melampaui ekspektasi untuk ulang tahun kelima Pangeran Louis. Dengan menggabungkan kecintaannya pada alam terbuka dan semangat petualangan anak-anaknya, Kate merencanakan perayaan bertema petualangan yang seru untuk membuat hari itu benar-benar tak terlupakan. Ulang tahun kelima Pangeran Louis adalah perayaan magis yang diadakan di Taman Istana Kensington yang diubah menjadi petualangan safari hutan. Dekorasi yang cerah, hewan-hewan palsu berukuran asli, dan suasana meriah menciptakan panggung untuk hari yang penuh kesenangan dan penjelajahan. Tamu-tamu muda, termasuk Pangeran George dan Putri Charlotte, menikmati perburuan harta karun yang mendorong kerjasama dan pemecahan masalah, serta sesi cerita yang memikat oleh seorang penghibur profesional. Highlight kuliner menampilkan kue ulang tahun bertema hutan yang menakjubkan dan berbagai hidangan lezat. Acara yang direncanakan dengan cermat oleh Kate Middleton ini dipenuhi dengan kebahagiaan, tawa, dan momen tak terlupakan, meninggalkan kenangan berharga bagi anak-anak saat pesta berakhir. Berbeda dengan perayaan ulang tahun kelimanya, Pangeran Louis merayakan ulang tahun ke-6-nya tanggal 23 April tahun 2024. Untuk memperingati momen tersebut, sebuah foto baru Pangeran Louis dirilis, diambil oleh ibunya, Putri Kate, di Windsor. Foto tersebut menampilkan Pangeran Louis berbaring di atas selimut di luar ruangan, tersenyum hangat ke kamera sambil mengenakan kemeja kotak-kotak biru dan hijau. Beberapa bulan terakhir merupakan periode yang penuh peristiwa bagi Pangeran dan Putri Wales serta keluarga mereka akibat diagnosis kanker Kate. Sebagai anggota kerajaan yang dicintai dan memiliki gaya yang tak terlupakan, Pangeran Harry memutuskan untuk memberi kejutan kepada keponakannya, Pangeran Louis, dengan hadiah yang hanya bisa digambarkan sebagai layak untuk seorang raja kecil. Kisah hadiah penuh makna yang diberikan Pangeran Harry kepada keponakannya, Pangeran Louis, dimulai dengan perjalanan waktu kembali ke momen-momen berharga masa kecilnya. Bagi Pangeran Harry, kenangan tentang ibunya, Putri Diana, yang membacakan cerita sebelum tidur untuknya dan saudaranya, Pangeran William, merupakan kenangan yang paling berharga. Momen-momen intim ini yang dipenuhi dengan kehangatan dan cinta seringkali disertai dengan kisah-kisah abadi Winnie the Pooh, sebuah klasik yang telah memikat hati anak-anak dan orang dewasa selama bergenerasi. Winnie the Pooh yang ditulis oleh A.A. Milne dan pertama kali diterbitkan di tahun 1920, lebih dari sekedar buku anak-anak. Ini adalah kumpulan cerita yang mengeksplorasi tema persahabatan, petualangan, dan kemurnian masa kanak-kanak. Semuanya berlatar di hutan 100 hektar yang ajaib. Karakter-karakternya mulai dari puber yang menggemaskan hingga piglet yang selalu cemas. Resonansi dengan pembaca, memberikan pelajaran tentang kebaikan, empati, dan kebahagiaan sederhana dalam hidup. Bagi Putri Diana, cerita-cerita ini adalah cara untuk terhubung dengan putra-putranya, menanamkan nilai-nilai yang melampaui dinding istana, memahami dampak mendalam yang ditimbulkan oleh cerita-cerita ini di masa kecilnya. Pangeran Harry melihat kesempatan untuk meneruskan warisan ini kepada generasi berikutnya. Ketika Pangeran Louis lahir, Harry membayangkan menciptakan perpustakaan pribadi berisi edisi pertama klasik untuknya dan saudara-saudaranya, Putri Charlotte dan Pangeran George. Perpustakaan ini akan menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, sebuah koneksi nyata dengan nenek yang tidak pernah mereka kenal. Keputusan untuk memberikan salinan edisi pertama Winnie the Pooh tidak diambil dengan mudah. Awalnya, Pangeran Harry mempertimbangkan untuk membeli edisi pertama Through the Looking Glass, karya Lewis Carroll, sebuah buku yang sama kaya akan sejarah dan imajinasi. Namun, harga sebesar 29.000 pound sterling terlalu mahal dan Harry merasa bahwa Winnie the Pooh akan menjadi pengenalan yang lebih tepat ke dunia sastra klasik bagi keponakannya yang masih kecil. Pilihan ini juga sangat pribadi, mencerminkan keinginan Harry untuk menghormati kenangan ibunya melalui buku yang memiliki makna begitu dalam hidup mereka. Edisi khusus Winnie the Pooh ini bernilai lebih dari $10.000, bukti keunikan dan pentingnya sejarah
sejarah buku tersebut. Buku ini bukan sekedar buku, melainkan barang koleksi, potongan sejarah sastra yang membawa beban tradisi dan kenangan. Bagi Pangeran Harry, nilai buku ini melampaui nilai moneternya. Ia adalah simbol cinta, keluarga, dan kekuatan abadi cerita. Jelas, Pangeran Louis memiliki pesona yang seolah-olah diambil dari halaman dongeng abadi, baik saat tertangkap kamera sedang tertawa saat penampilan kerajaan atau saat meraih tangan orang yang dicintai. Pangeran Louis menggambarkan keindahan momen-momen paling berharga dan singkat dalam hidup, sederhana, tak terencana, dan sangat manusiawi. Itulah akhir dari video kali ini. Jika Anda menikmati video ini, klik salah satu video di layar untuk menonton video menarik lainnya.